Baby Twins Billionaire, Chapter 13. Malam harinya, rumah Freya serasa ramai karena perdebatan kecil antara si kecil dan sahabatnya. Freya terkejut begitu sampai di rumah huniannya, dipenuhi dengan favor bag dengan isi yang mampu membuat kepala wanita cantik itu berdenyut. Freya memijit keningnya yang terasa pusing. Astaga, bagaimana aku bisa menggantikan uang ibu Keisha? Ucap lirih Freya yang masih didengar oleh Maret. Kamu gak usah pusing kali, Frey. Bu Keisha kan ngasihnya ikhlas. Ngapain juga kamu pusing mau ngembaliin? Jawab enteng Maret. Ini lagi satu. Bukannya membantuku menangani masalah ini malah ikut-ikutan. Saat ini Freya sedang mondar-mandir seperti setrika. Sedangkan si kembar asik dengan semua mainan barunya. Maret pun ikut-ikutan heboh ketika si kembar membuka satu persatu paper bag tersebut. Wah, canggih banget, ucap Maret saat melihat robot yang berubah sendiri menjadi mobil-mobilan. Bagus kan, Mami? Tanya Leo yang terlihat begitu bahagia. Seketika badan Freya terasa lemas. Bagaimana mungkin ia mengembalikan semua itu saat melihat raut wajah bahagianya sang putra? Ia tidak mungkin setega itu. Diam-diam Maret mengamati reaksi Freya. Maret tertawa kecil saat melihat Freya mendesah frustasi. Mami lihat, Barbie Vio sangat cantik dan rumahnya sangat besar. Ucap Fiona memamerkan boneka Barbie barunya, lengkap dengan rumah dan beberapa koleksi gaunnya. Iya sayang, Barbie-nya cantik sekali. Puji Maret mengelus lembut rambut Fiona. Maret pun turut senang melihat si kembar yang sangat antusias dengan hadiah yang diberikan oleh Bu Keisha. Yang menjadi pertanyaan Maret sekarang. Apa keluarga Harrison tidak mencari tahu tentang si kembar? Rasanya tidak mungkin. Bagaimana aku harus menghadapi Bu Keisha besok? Gumam Freya dalam hati. Freya merasa sangat tidak enak hati dengan perlakuan atasannya itu terhadap anaknya. Bagaimana bisa mereka semurah hati itu? Sedangkan kami tak punya hubungan keluarga dengannya. Zaman sekarang masih ada orang sebaik itu. Dan lagi panggilan mereka kakek, nenek. Freya semakin pusing dibuatnya. Semua yang dilakukan atasannya itu terasa berlebihan menurutnya dengan orang yang notabene-nya baru dikenal. Keesokan harinya, dengan wajah yang berbinar-binar, si kembar berangkat ke sekolah. Pasalnya hari ini mereka menggunakan sepatu baru yang dibelikan oleh kakek dan neneknya yang entah dari mana asalnya. Tapi kedua bocah itu terlihat sangat bahagia ketika mendapatkan perhatian lain selain dari sang mami dan mami angkatnya. Sesampainya di sekolah, mereka pamit kepada Freya dan Maret sembari mencium punggung tangannya, lalu melambai menuju ke kelas mereka. Dan Freya pun kini diantar oleh Maret ke butik, tempat di mana sahabatnya itu bekerja. Saat Freya tiba di butik, sepeninggal Maret datanglah mobil yang membawa atasannya. Namun kali ini dengan mobil yang berbeda, dan sepertinya dengan supir yang berbeda pula. Saat Keisha hendak turun, ia langsung tersenyum begitu melihat Freya. Fer, Max, kalian gak mampir dulu sayang? Ujar Keisha kepada sang putra. Ya, hari ini Keisha diantar oleh Vero dan juga Max. Enggak usah, Mam. Ver langsung ke kantor saja. Jawab Vero lalu mencium pipi kanan sang mami. Keisha mendesak kecewa. Padahal tadi mami rencananya ingin mengenalkan kamu sama wanita cantik itu. Tunjuk Keisha dengan dagunya ke arah di mana Freya berdiri. Sebenarnya ini di luar rencana Keisha.
Hanya saja karena supirnya sedang sakit, jadi ia meminta kepada putranya untuk mengantarkannya ke butik. Vero dan Max langsung melihat ke arah yang dikatakan sang mami. Vero diam namun matanya tak teralihkan ke wanita yang benar kata maminya cantik. Bahkan sangat cantik, hingga membuat dada Vero seakan bergetar. Stop jantung, tidak biasanya kau bertingkah seperti ini. Monolog Vero di dalam hati. Ini bukan kali pertamanya aku melihat wanita cantik. Namun kenapa saat ini rasanya berbeda? Bahkan sangat berbeda. Bahkan aku rasanya ingin menangis. Max yang melihat hanya sedikit mengingat sesuatu. Sepertinya aku pernah melihat wanita itu. Tapi di mana? Batin Max. Hei, kau bahkan tidak berkedip melihatnya. Keisha terkekeh sembari menepuk bahu Vero yang terlihat melamun seraya melihat Freya. Mami apaan sih? Vero seketika membuang muka ke arah lain dengan perasaan yang malu. Karena kepergok mengagumi karyawan sang mami. Baiklah mami turun. Hati ya, Max, hati-hati ya bawa mobilnya sayang. Pinta Keisha kepada kedua anak laki-lakinya itu. Siap, Mam. Balas Max tersenyum. Keisha pun turun dengan perasaan bahagia karena sudah melihat putranya malu tadi. Vero dan Max meski terkenal sebagai tuan dan asisten yang super dingin. Namun sifat itu sangat berbeda jika bersama keluarga mereka. Sepanjang perjalanan ke kantor, Vero hanya diam. Pikirannya selalu mengingat wanita yang sedang berdiri di depan butik sang mami tadi. Siapa wanita itu? Baru pertama melihatnya dia sudah mengganggu pikiranku. Batinnya. Selama kurang lebih 5 tahun, ini kali pertamanya Vero merasa jantungnya berpacu kencang melihat seorang wanita. Padahal setiap harinya, ia selalu diharuskan melihat wanita cantik, bahkan seksi. Namun tidak ada yang pernah menarik perhatian Vero. Dan yang pastinya tidak dapat membuat Vero berdebar. Tapi kali ini lain. Vero menghembuskan nafas kasar. Apa kau memikirkan wanita itu? Tebak Max. Tak ada jawaban dari Vero. Ia hanya diam melihat Max. Ia pun juga bingung harus mengatakan apa. Sepertinya kau penasaran. Tambah Max lagi terkekeh kecil. Di mana mendapatkan tatapan tajam dari Vero. Apa kau ingin pindah ke Antartika bekerja? Aku bisa mendirikan cabang di sana kalau kau mau. Jawab Vero dingin. Max hanya tersenyum kecut. Baiklah, aku diam. Aku akan memberikan info tentang wanita itu secepatnya. Ucap Max mengalah. Daripada ia pindah ke Antartika, lebih baik ia diam. Cari aman. Max melihat ke spion atasannya. Atasannya itu masih melamun. Entah apa yang ia pikirkan. Hanya ia yang tahu. Max mengangkat kedua bahunya. Lalu menambah kecepatan mobilnya karena sebentar lagi mereka akan ada rapat kantor. Apa kau harus melupakan wanita itu? Wanita yang sudah bertahun-tahun mengganggu pikiranku. Apa aku harus belajar membuka hatiku untuk wanita lain? Gumam Vero dalam hati, seraya memejamkan mata dan bersandar di jok mobil. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Terima kasih, bye-bye.